Pak, saya mau tanya, kenapa sih kita ini sering kehabisan minyak gitu loh? Padahal kita adalah negara ekspor, negara yang menghasilkan minyak. Oke. Dalam hal ini pembahasan ini kita bisa mendivide, kita bisa membedakan sampai mana SKK Migas berperan. Nih, yang pertama kita harus ketahui bahwa SKK Migas di sini hanya berfokus pada eksplorasi dan development. Jadi SKK Migas ini hanya mengebor, jadi mengeksplor, terus kemudian memproduksi gas, minyak dan gas, dan apapun itu jenisnya itu disebut migas. Jadi nanti SKK Migas itu setelah mengeksplor, kemudian memproduksi minyak mentah itu, kemudian SKK Migas ini memproses kedua, jadi split of point, kita sebut dengan split of point. Jadi SKK Migas ini berhenti setelah mengeksplorasi, terus kemudian memproduksi. Kemudian split of point ini disebut dengan selling point. Selling point itu disebut dengan sudah masuk pada dekade pertama yang disebut dengan downstream. Karena SKK Migas atau bisnis dalam industri migas ini ada yang disebut dengan frameworknya adalah dari hulu ke hilir. Jadi hulu ini diprakarsai oleh SKK Migas, artinya SKK Migas memberikan pelayanan eksplorasi dan produksi. Setelah itu masuk dekade kedua yang disebut dengan dekade pertama untuk ke hilir, yaitu split of point atau kita sering sebut dengan selling point. Ini selling point ini bisa dihantar melalui shipping atau pipeline. Jadi kita bisa melalui kapal-kapal atau melalui pipa-pipa yang harus diketahui. Jadi kapal ini kemana? Satu, bisa ke ekspor, terus kemudian bisa ke refinery. Refinery itu kilang minyak kita, ya. Kok bisa diekspor, Pak? Kenapa kok nggak dikelola oleh kita? Karena ada beberapa komponen yang tidak bisa dikelola oleh kilang minyak kita. Jadi kita ekspor ke luar negeri minyak mentah itu, karena kita hanya mengambil komponen-komponen yang bisa dikelola oleh kilang minyak kita, khususnya Indonesian Government atau bangsa Indonesia, ya. Terus kemudian setelah dari kilang, ya, dari kilang itu kemudian diproses ke pool atau kolam-kolam atau tempat di mana pool distriknya Pertamina. Setelah dari kilang itu, ya, kemudian Pertamina dalam hal ini kilang distrik pool Pertamina ini memberikan berapa persen yang untuk masyarakat, ke publik, dan berapa persen untuk ke industri. Karena minyak untuk industri itu berbeda kebijakannya oleh pemerintah, yang untuk masyarakat itu berbeda juga, gitu loh. Terus kemudian yang harus diketahui bahwa dalam proses hulu hilirnya migas ini, pemerintah dalam hal ini mempunyai kebijakan-kebijakannya, gitu loh. Jadi Bapak Ibu harus ketahui bahwa migas itu hanya memberikan regulasi, aturan, sistem bagaimana untuk bisa dieksplor. Terus kemudian dari tersebut setelah kita kelola, kadang kita bisa ekspor, kadang kita bisa berikan distribusikan ke masyarakat, baik industri ataupun ke publik. Oke, terus kemudian harus diketahui lagi juga bahwa kilang minyak kita ini nggak terlalu canggih, terus mengelola semua komponen-komponen minyak mentah, gitu loh. Jadi kilang kita itu hanya ada beberapa persen untuk mengelolanya sehingga bisa menjadi minyak bisa ekonomis. Oke, sedikit lagi untuk mengetahui bahwa dasar hukum dari SKK Migas Selintingan ini yang saya bisa berikan, bahwa tahun 2001 dari 1970 ke 2001 bahwa di sini Pertamina pertama itu belum ada SKK Migas. Jadi semua aturan-aturan di migas itu dikuasai oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Pertamina, ya. Jadi Pertamina itu sebagai regulator dan juga Pertamina itu sebagai pemain atau disebut dengan operator, ya. Terus kemudian
seiringnya dengan tahun kemudian pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 ada peningkatan. Jadi ini perlu ada pembagian divisi untuk mengatur migas. Maka dalam hal ini pemerintah membuatlah BPH, Badan Pengatur Hulu Migas. Terus kemudian BPK bekerjasama dengan BPE Migas Hilir juga gitu loh. Tapi karena hukum terus berkembang, pada tahun 2012 di bulan November, tanggal 13 November, MK memutuskan bahwa BPH Migas itu unconstitutional. Ya, jadi dalam hal ini MK sudah menghapus BPH Migas tersebut. Dalam rujukan tersebut, akhirnya pada tahun 2012 merujuk pada putusan MK tanggal 13 November 2012, Perpres dan Kepmen dan serta Perpres tahun 2013, maka diciptakanlah SKK Migas. Dan dalam hal ini adalah mengatur semua regulasi perminyakan Indonesia. Jadi mulai dari perminyakan Indonesia dari hulu, nanti hilirnya berbeda lagi SKK Migas untuk hal itu. Terus kemudian dalam hal ini SKK Migas memberikan satu acuan bahwa resources atau sumber daya alam itu dimiliki penuh oleh negara. Jadi dalam Undang-Undang 45 Pasal 33, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu semuanya milik negara. Oleh karena itu, negara memiliki otoritas penuh tentang sumber daya tersebut. Tetapi kalau di dalamnya ada kandungan, maka pemerintah mulai mengkonstruk bagaimana kalau didatangkan investor untuk mengelola sumber daya alam ini. Akhirnya Indonesia memberikan dua opsi. Yang pertama, Indonesia ini hanya menyediakan alamnya, resourcesnya. Adapun skill, terus financial risk atau risiko itu tidak menanggung pemerintah dalam hal ini. Maka kemudian ditawarkan offering kepada investor. Investor ini tidak memiliki resources, tidak memiliki alam, tidak memiliki sumber daya alam, tetapi investor memiliki silahkan kata pemerintah, monggo panjenengan kelola ini dengan kemampuan skill Anda, terus kemudian yang tentunya Anda harus siap secara finansial, dan yang tak kalah pentingnya risiko Anda harus tanggung sendiri. Gitu. Apabila dalam proses survei ada pengembangan development research, ya ada pengembangan setelah 10 tahun, ternyata setelah mereka menghabiskan dana tidak ditemukan adanya sumber daya alam yang berpotensi, dalam hal itu migas, maka silakan tutup buku investor. Jadi diambil lagi oleh pemerintah. Tapi kalau ada indikator yang menunjukkan bahwa sumber daya alam ini sangat ekonomis, khususnya di sektor migas, maka pemerintah akan mengevaluasi dalam hal ini, akan melihat apakah ini ekonomis atau tidak, gitu. Ekonomis atau tidak. Kalau sudah diketahui oleh pemerintah ekonomis atau tidak, maka kemudian dalam hal ini SKK Migas turun untuk memberikan sebuah regulasi untuk melakukan sebuah kontrak. Oke, kontrak itu bisa diperpanjang atau bisa tidak oleh pemerintah. Jadi investor di sini tidak mempunyai otoritas penuh untuk menjalankan sampai rekontinu. Gitu. Ada programnya sendiri dengan kontrak tersebut. Oke. Terus kemudian masuk kepada lini ini karena kita ini berbicara tentang industri ya Mas ya. Karena industri ini masuk pada industri primer. Kalau harus Anda ketahui bahwa eksplorasi alam itu masuk pada industri primer, sedangkan industri sekunder itu pelayanan segala macam kita tidak akan membahas hal ini karena pada dasarnya kita hari ini fokus pada industri migas. Oleh karena itu industri migas masuk pada rumpun daripada industri primer dan cukup menarik. Terus kemudian kita masuk kepada company saya, gitu loh. Jadi ini satu persatu Pak, biar kita ini. Jadi
kami ini hanya bekerja di Serco atau Service Company. Di antara klien kami itu punya di Carana Bunga Persada, terus kemudian Erdindo Oil Construction, terus ini yang bekerja di migas. Dan kebetulan saya juga ownernya. Mas, apa ya Serco itu? Serco itu service company, di mana ketika SKK Migas sudah memberikan keputusan regulasi bahwa tempat A ada kandungan migas yang cukup ekonomis dan bisa membantu perekonomian kita, maka SKK Migas menawarkan kepada Pertamina IP, ya, eksplorasi and production, gitu loh. Jadi Pertamina ini akan nanti membidding, ya, membidding menawarkan kepada Serco atau service company untuk melakukan proyek pengeboran eksplorasi. Di antara lain adalah bahwa kami hanya melayani pada sistem casing drilling system dan case drive system. Jadi kita memberikan baja di hole atau di lubang-lubang minyak itu. Terus singkat 20 menit. Oke. Terus kemudian terus kemudian yang terakhir tentang migas ini ya, bahwa di Pamekasan itu masih belum ada tindak lanjut tentang eksplorasi karena masih ada survei. Dan insya Allah di bulan September nanti kita bersama PT Perkasa akan melakukan survei, Pak. Akan melakukan survei mulai dari laut utara dari Balangkalan, Tanjung Bumi, terus kemudian Banyuates, Sukobana, terus ke Pantura, itu sampai ke Sumeneb. Nanti kita akan melakukan seismic 3D, ya Pak, dengan ekspansi sinyal dari 3 meter sampai 6 meter, 3 meter lebar dan 6 meter panjangnya. Jadi mulai kapal kita akan mulai bekerja. Maka kemudian kemarin ada sosialisasi, Pak, ya, di Pamekasan bahwa nanti akan ada gitu, Pak, ya, ada survei dari tim SKK Migas karena memang ada kapal-kapal yang kami akan survei, Pak, berangkat di bulan September insya Allah kalau Allah mengizinkan, Pak. Oleh karena itu mohon dukungan daripada pemerintah kabupaten, dalam hal ini PJ Bupati atau teman-teman media, organisasi dan wartawan untuk bisa bekerja sama kooperatif satu sama lainnya sehingga membentuk satu kerjasama yang baik untuk menghasilkan sebuah bisnis yang baru, yaitu industri migas. Saya rasa sudah begitu saja dulu, Mas. Nah, nanti kita bisa